Oke semuanya, apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi ya. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Gua doakan selalu sehat ya. Yang sakit mudah-mudahan bisa lekas sembuh dan segala hajat teman-teman bisa tercapai ya. Amin. Dan sekarang gue lagi ada di perumahan Grand Tenjo Residen masih ya. Sebelumnya gue udah review rumah contoh yang 2 tingkat, 2 lantai di sini. Nanti linknya gue kasih di akhir video. Nah kali ini gue akan review lagi rumah contoh yang 1 lantai di klaster Oakwood. Gue ngomongnya udah bener belum sih itu? Nama klasternya tuh Oakwood. Sorry ya kalau gue salah dalam ejaannya. Ya intinya itu ya, tanahnya kalau ini karena hook 108, bangunan 34. Kalau yang nggak hook itu ya tanahnya 72, bangunan 34 gitu. Sama-sama 34 ya. Ini 34, ini juga 34 bangunannya, cuman ini hook jadi tanahnya 108 gitu teman-teman ya. Yuk kita akan coba lihat nih. Seperti biasa kita akan lihat rumah yang ada furniturnya dulu ya. Kayak yang sebelumnya juga ada yang 2 lantai itu kan, yang furniturnya sama yang kosongan. Sekarang kita lihat yang ada furniturnya dulu, nanti abis itu kita coba lihat yang kosongannya ya. Ini harga di 400 jutaan teman-teman. Seperti biasa kalau ada yang kurang jelas atau pengen nanya-nanya lebih lanjut, kontak nomor gua di sini, nanti gua kasih nomor salesnya ya. Oke lanjut aja. Udah free kanopi teman-teman, jadi udah gratis ya kanopi ini, cuman nggak dapat pagar ya. Kalau yang lantai 2 lantai tadi itu dapat pagar, kalau yang ini cuman kanopi aja. Ini carportnya kalau kita lihat nggak bisa dibilang gede juga ya, tapi mungkin mobil Innova nggak masuk ya, Avanza mungkin kayaknya nggak masuk juga deh. Kalaupun masuk pasti agak keluar ya depannya. Jadi ini paling masuk tuh mobil-mobil Brio, Sirion, Honda Jazz gitu yang kecil-kecil lah, mungkin kayak gitu masuknya. Kalau yang gede-gede gitu kayaknya ini kurang ya, agak ke depan moncongnya. Terus kita akan coba lihat isinya. Dan ini sama ya, dapat apa istilahnya tuh, smart door lock ya, smart door lock ngomongnya. Jadi nggak kunci-kunci masuk gitu-gitu lagi, colok-colok lagi, udah dapet nih kayak gini. Terus kalau kita lihat ya rumah contohnya ini, kita masuk langsung nyatu ya antara ruang tamu, ruang keluarga dan ruang dapur, menyatu semuanya di sini. Jadi ngeblong sampai sono. Begitu masuk bisa lihat orang masak di situ ya, meja makannya juga di situ. Kalau kata gue sih ini terlalu maksa ya, karena lihat tuh bangkunya aja tabrakan sama sofanya ya. Jadi kalau nanti ada yang makan di situ, ada yang duduk di situ, ribut tuh. Ya namanya juga ruangan pas-pasan ya, jadi pinter-pinter ngelolanya aja lah. Tapi kan belakangnya masih ada lebih sebenarnya, tanah lebih. Jadi teman-teman paling nanti ngerenovasi ke belakang aja ya. Dan ini juga kalau kita lihat ya tinggi plafonnya, terus kacanya juga besar di situ. Jadi sebenarnya kalau ruangan tinggi gini tuh bisa buat mezanin loh ya. Kayak perumahan Grand Harmony 5, kayak Azalea Garden gitu ya. Dikasih mezanin bisa nih karena tinggi ya. Ruang tambahan di atas. Oke, di sini dapur, kayak gini dapurnya ya untuk rumah contoh ya. Nanti kita lihat kosongan, menyatu dengan ruang keluarga dan ruang tamu. Dan di sini TV-nya ya, tuh ruang TV-nya kayak gini. Rumah-rumah komersil tuh jago banget ya kalau buat desain-desain interior tuh, gue suka banget ngelihatnya. Makanya itulah kenapa ya jadi hobi gue nge-review rumah, karena gue seneng nih ngeliat kayak gini, desain-desain cakep kayak gini nih. Lihat. Di sini kayak dikasih model-model kayak marmer, tapi bukan marmer ya. Nggak tahu nih marmer apa bukan, kok kayak kopong sih. Pokoknya model-model marmer gitu, jadi kayak mewah gitu, kayak elegan banget ya. Dipadu dengan kayu, di sini ada rak-rakan juga buat naruh buku atau pajangan-pajangan gitu. Nah ini referensi nih, yang begini-begini tuh referensi buat temen-temen ya, yang punya rumah pengen desain interior kayak gimana. Nah ini contohnya kayak gini ya. Dapurnya juga gue suka karena meskipun gak gede, referensi juga nih buat gue. Kalau ruang di rumah kecil ya, dapur kayak gini udah cukup nyaman ya. Jadi di sini ada buat masak, ya. Di sini ada buat motong-motongnya, motong-motong apa gitu kan. Terus di sini buat nyuci piringnya, gitu. Terus di sini ada kitchen setnya juga di atas ya. Buat naruh-naruh piring gitu, makanan-makanan yang nggak habis, buat nanti malam misalkan, ditaruh di sini. Tuh. Dan ini modelnya kayak gini nih, bagus juga nih. Jadi apa ya, transparan ya isinya, jadi kelihatan. Di sini kulkas juga untuk 2 pintu masuk. Nah kita akan lihat yuk untuk kamar ya. Kamar pertama dulu kita lihat, nyalain lampu biar agak terang. Nah ini kamar utama,
di sini kasurnya ukuran 2 orang ya, tapi kayaknya bukan ukuran yang paling gede ya kasurnya, tapi bisa buat 2 orang. Apa sih istilahnya kalau yang kasur paling gede itu? King size ya. Kalau ini sih kayaknya bukan king size, tapi buat 2 orang masih bisa. Dan di situ ada kaca yang membentang dari atas sampai bawah untuk menambah kesan luas ruangan, dan untuk ngaca ya, istri dandan di situ. Anteng, nyaman. Ada rak-raknya juga di situ, dan di sini lemari ya, sama kayak rumah contoh yang 2 lantai, lemarinya juga kaca, jadi harus rapih dalamnya. Kolor jangan berserakan gitu, harus terlipat rapih biar enak dilihat. Gitu. Ya, ini referensi buat teman-teman yang pengen punya lemari kaca gini, silahkan. Tapi harus rapih aja resikonya. Di sini ada TV ya, kalau rumah contohnya dikasih aksen kayu-kayu juga, menambah kesan mewahnya. Terus juga ada AC. Kaca dari situ ya, pencahayaan udara. Nah, kayak gini kamar utama. Kita ke kamar 2. Nah, kalau kamar kedua ini kamar anak ya. Dan di sini kita lihat ternyata pasangan ini mempunyai 2 anak kembar. Jadi satu-satu dikasih kasur biar nggak rebutan dan sama ya size-nya. Jadi nggak ada bentrok antara anak 1 anak 2 ya. Terus di sini lucu banget, ada rak gitu ya, kasih rak kecil. Tuh dikasih pajangan mainan gini, lucu. Ya, bagus nih, referensi nih. Dikasih lampu-lampu juga setiap raknya, jadi cakep ya. Tuh. Terus di sini ada tempat belajarnya juga sama ya, samain biar nggak rebutan, model kursinya juga sama. Kayak gitu, jadi sama-sama belajar di sini ya. Terus ini lemarinya. Sama kayak bapaknya, lemarinya juga model kaca gini. Kalau anak ini agak repot ya. Karena tahu sendiri anak-anak kan kalau ngambil baju, wah aut-autan. Jadi pasti sang ibu sering membersihkan baju-bajunya, merapikan baju-bajunya. Jadi kalau buat anak mah bagusnya mungkin lemari yang tertutup aja. Karena ini mungkin biar kesannya luas juga sih, karena kamarnya ruangannya ngepas gitu ya. Jadi dikasih lemari yang kaca gini biar kesannya tuh lapang gitu ya. Oke teman-teman, ini untuk kamar anak. Ya, itu plafonnya kayak gitu, lampunya juga udah modelnya kayak gitu sama ya, mendelep ke dalam. Nah ini kamar mandi ya, jadi dapet kloset duduk. Ada shower, keramik sampai atas. Dan dapat, kayaknya kaca nggak dapat deh, ini rumah contoh doang. Kita nanti lihat ya yang kosongan. Dapat ini juga nggak tahu nih, nanti kita lihat rumah kosongannya. Tapi kalau di rumah contoh ini lucu ya, gue baru lihat loh, ini imut banget loh ini. Jadi buat cuci tangan gitu ya. Lucu banget, kecil kayak gini ya. Jadi memaksimalkan ruangan yang kecil biar tetap ada wastafelnya gitu ya. Kayak gini teman-teman nih, bagus ya. Itu referensi buat teman-teman yang ruangannya kecil, kamar mandinya kecil, tapi pengen tetap ada wastafel. Tetap punya wastafel gitu ya. Oke, kita akan coba langsung ke luar. Nah, ini contoh rumah yang ada furniturnya, luarnya kayak gini. Jadi bener-bener ngeblong. Nah, ini bisa buat taman, atau mungkin cuci jemur, atau mungkin dapur ya, ditaruh di sini biar nggak kayak gini ya. Kalau kayak gini mah kayak kata gue sih kurang ini ya. Kurang enak gitu. Jadi ada tamu di situ, istri masak di sini kan nggak enak gitu, grogi diliatin ya. Jadi emang proporsionalnya enaknya sih dapur agak di belakang. Jadi privat lah. Jadi pas masak nggak diliatin tamu gitu ya. Terus juga lebih leluasa ya. Ini juga terlalu maksa banget. Kayaknya ini mejanya bisa dilipat ke dalam ya. Jadi kalau lagi nggak dipakai buat makan bisa dilipat ke dalam tuh. Ya, jadi kalau ruangan kecil emang harus kayak gini model-modelnya ya. Pinter-pinter maksimalin ruangan aja. Tapi ini kalau kata gue belakangnya luas ya, jadi enaknya di belakang aja sih, dapur gitu ya. Terus cuci jemur di sono. Kalau kata gue sih bagusnya ini jangan ditutup teman-teman. Kalaupun ditutup harus ada tetap gentengnya tuh ada bolongan lah, atau ada kayak kaca gitu biar kamar yang di sini tuh tetap dapat pencahayaan yang di belakang. Jadi nggak pengap gitu. Ini udah dikasih kaca gede di sini, kamar yang belakang malah nggak ada kaca. Kalaupun ada kaca belakangnya nggak ada penerangan kan, kasihan ya. Nggak sehat juga sirkulasi udaranya gitu. Kita akan coba langsung lihat rumah contoh yang polosan ya di sampingnya nih. Yuk. Oke teman-teman, ini kita akan lihat yang rumah kosongannya. Ternyata ini beda tipe ya, jadi harganya juga beda. Ini tipe suite, kalau itu tipe premier. Nah jadi di situ kayu ya, kalau yang premier. Kalau ini nggak kayu ya, modelnya kayak gitu aja. Harganya juga beda, katanya ini harga 300-an ya. Ya teman-teman, kalau mau nanya-nanya lebih lanjut seperti biasa, pokoknya kontak aja nomor gue, nanti gue kasih nomor salesnya. Nah
Langsung aja kita lihat ya. Tapi kalau gue lihat sih desainnya kurang lebih hampir sama lah ya. Jadi kalaupun teman-teman nanti beli yang tipe Premier pun mungkin kosongannya kurang lebih kayak gini gitu. Ya tuh, jadi masuk langsung ruangan luas kayak gini ya. Tapi plafonnya juga tinggi, keramiknya juga gede-gede. Nah, di sini dapat colokan banyak banget tuh. 1, 2, 3, ada 3 colokan. Di sini juga sama, jendelanya tinggi ya. Dari atas tuh gede banget gitu. Nah, sama juga di sini kamar ya. Tuh, kamarnya luas ya. Kalau udah dikasih furnitur sih nggak terlalu kelihatan luas ya. Karena ini masih kosongan jadi kelihatan luas banget. Ini tadi kamar utama ya. Nah, ini kamar anaknya. Tuh. Kalau dilihat udah bisa kelihatan ya perbedaannya. Kamar kedua ini lebih kecil ukurannya, nggak seluas yang kamar satu tadi. Dan ini kamar mandinya ya. Tuh, kalau kamar mandi aslinya kayak gini teman-teman. Shower dapat, toilet duduk dapat, tapi kayaknya berarti wastafel yang kecil imut itu nggak dapat ya. Jadi cuman gini doang tuh. Tapi keramik sampai atas sama, dapat shower, dapat toilet duduk. Udah kayak gini doang ya untuk yang kosongannya. Jadi bener-bener lapang aja di sininya. Terus belakangnya kita lihat. Duh, dikunci lagi nih. Dikunci teman-teman belakangnya, tapi dapurnya kayak gitu tuh. Kurang lebih ya, jadi dapurnya di sini nih kalau aslinya. Kalau yang rumah contoh yang ada furniturnya kan dapurnya di dalam ya. Aslinya di sini, tapi enaknya di sini sih di luar emang dapur. Jadi nggak nyatu ya, nggak terlalu nyatu-nyatu amat sama ruang keluarga gitu kan. Bau-baunya juga kan kalau terlalu nyatu gitu suka nggak enak ya, apalagi kalau lagi ngulek sambal gitu kan suka pengen bersin gitu. Jadi aman lah ya di belakang sini. Tapi kalau mau dipindahin ke sana juga bisa. Intinya sama lah, ruang belakangnya kayak gini, dapurnya dapatnya kayak gini doang ya, sink sama itu buat kompor kayak gitu. Terus keramiknya dapat kayak gini doang setengah. Ya emang setengah sih pasti kayak gini dapurnya. Soalnya kan nanti di atas itu dikasih itu ya, kitchen setnya, lemari-lemari penyimpanannya. Apa sih istilahnya itu tuh? Ya gitulah, lupa lagi gua. Ya intinya dapurnya di situ ya. Jadi teman-teman, inilah rumah contoh untuk yang kosongannya. Nah, cukup ya. Makasih buat yang udah nonton teman-teman. Sekali lagi komen di bawah ya kalau teman-teman suka sama rumahnya dan menurut teman-teman gimana perumahan Grand Tanjung Residence ini. Terus kalau ada yang tertarik ya sama rumahnya, mau nanya-nanya lebih lanjut, bisa kontak nomor gua ya di sini. Nanti gua kasih di deskripsi juga gua kasih. Ini tamannya ya, teman-teman. Oke, gitu aja cukup ya untuk rumah contoh yang di Oakwood di Grand Tanjung Residence. Ya, makasih sekali lagi ya buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dadah. Shaking underneath, trying to take me alive.